Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV, selamat datang di Dialog Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program dialog kali ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas, inklusif, juga merata. Fokus utama kini diarahkan pada SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru 2026-2027. Lalu bagaimana persiapan, pelaksanaan, serta proses SPMB ini nanti agar berjalan adil, transparan, serta jauh dari KKN. Kita akan bahas kali ini, saya sudah bersama Kadis Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Ameriko STP MH. Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian saya juga bersama Bang Yanwar Irawan selaku Ketua Komisi 5 DPRD Lampung. Bang Yanwar, sehat Bang Yanwar? Nggak ketinggalan ada Bang Syukron ya. Apa kabar Bang Syukron dari Komisi 5? Sehat ya Bang ya? Oke. Baik, saya mungkin ke Pak Kadis dulu nih Pak Kadis. Oke, sebagaimana pengantar tadi bahwasanya pemerintah sekarang fokus utamanya untuk membangun SDM yang unggul melalui pendidikan ini adalah SPMB Bang ya. Kita sebut SPMB. Nah, apa bedanya Bang SPMB dengan PPDB? Perbaikan apa yang akan kita lakukan Bang? Silakan Bang. Ada beberapa perbedaan ya dari sistem penerimaan murid baru tahun kemarin dengan tahun ini dari jalur prestasi dan jalur domisili yang kami tambahkan dengan penilaian akademiknya gitu loh. Intinya adalah kami ingin memperbaiki base input sehingga ke depan kita mendapatkan siswa-siswa yang punya daya juang dan semangat belajar, sehingga ada komponen tambahan yaitu CAT yang kami tambahkan dalam sistem penerimaan sehingga anak-anak SMP kita ini mau belajar, mau membaca bahwa masuk sekolah unggul dan sekolah yang ada di Bandar Lampung ini itu harus punya nilai akademik yang linear dengan nilai raport gitu loh. Dan ini akan kami terus lakukan supaya orang tua juga yang mendamping anaknya belajar dan anaknya juga giat untuk membaca dan belajar sehingga lolos masuk sekolah-sekolah yang baik yang ada di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena kalau dulu kan mindsetnya bahwa kita nggak perlu belajar, cukup dekat rumah, cukup mungkin merubah kakak, atau punya kedekatan dengan panitia, sehingga bisa lolos gitu. Nah hari ini kita close itu, betul-betul transparan, kemudian betul-betul objektif, betul-betul berkeadilan. Jadi kompetisi yang betul-betul bersih yang kita tonjolkan supaya kita dapat anak-anak yang betul-betul punya kemampuan dan semangat belajar. Gini tuh. Kalau dulu ada domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Ya. Kalau sekarang? Sama sih sebenarnya, tapi kalau dulu kan nggak pakai tes. Oke. Nah, sekarang berbasis tes. Kalau dulu kan domisili itu penentu untuk lolos itu berdasarkan jarak. Nah, ternyata hari ini berubah. Domisili itu hanya syarat untuk mendaftar. Tetapi penentu kelulusannya itu berbasis tes dan nilai. Sehingga anak-anak itu punya semangat belajar. Bukan hanya mengandalkan jarak rumah. Jarak rumah itu bukan penentu kelulusan. Tapi hanya syarat dia mendaftar bahwa dia masuk zona sekolah yang dia inginkan. Gitu. Tetapi akhirnya adalah yang menentukan dia lulus atau tidak hasil nilai akademiknya pada saat ujian. Nilai akademik itu diambil dari TKA sebelumnya, dari sekolah sebelumnya, tes kemampuan akademik, atau dilakukan CAT ulang? CAT ulang. Jadi kalau jalur prestasi itu syaratnya adalah raport ya, dari semester 1 sampai semester 5, kemudian hasil TKA kita juga menjadi syarat juga, kemudian non-akademik, prestasi non-akademik juga menjadi bobot juga penilai, dan terakhir adalah tes potensi akademik. Jadi 4 ini ya kan menjadi penghitung kalau dia mau lulus atau tidak gitu loh. Oke. Perubahan ini Bang, yang melatar belakangi perubahan ini Bang. Karena hari ini, mohon maaf, anak-anak kita nih nggak punya semangat membaca. Nggak punya semangat untuk belajar. Mereka jujur saja hampir 8 jam setiap hari berselancar di medsos. Ya, karena artinya kita berharapkan ke depan ya kan kita kembali kepada
bagaimana anak-anak ini menyisihkan waktunya untuk disiplin dan konsisten baca buku, belajar gitu loh. Nah, kami jujur mulai dari tahun kemarin dari pukul 7 sampai jam setengah 4 itu tidak boleh pegang HP. Tapi kan kita juga tidak monitor dari jam 4 sore sampai jam 10 malam mereka berselancar di medsos gitu, sehingga membacanya itu kurang gitu loh. Sehingga banyak anak-anak kita, mohon maaf, ya kan, hanya melihat game dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita kembalikan kepada sistem penilaian akademik, sehingga bagi anak-anak yang konsisten, punya semangat belajar yang tinggi, tentu punya akses mendapatkan sekolah yang baik gitu loh. Nah, ini yang saya pikir kita akan bangun kompetisi itu di seluruh Lampung. Oke. Ini perubahan baru tahun ini, Bang? Tahun kemarin sudah prestasi yang pakai tes, tapi tahun ini kita tambahkan yang jalur domisilinya juga. Nah, mudah-mudahan kami akan berkirim surat kepada kementerian di tahun depan jalur domisili akan kita hilangkan. Semua warga Lampung yang pengen ke sekolah unggul, sekolah yang baik, itu punya akses dan boleh mendaftar. Nanti hasil tes yang menentukan kelulusannya. Kami akan secara resmi berkirim surat bahwa ada 4 jalur kan. Nanti kita akan coba, boleh nggak ya kan kita menghilangkan jalur domisili tapi semuanya berbasis tes. Ya, di luar yang mutasi dan afirmasi. Afirmasi tetap, karena kita mesti inklusi ya. Pendidikan kita mesti afirmatif. Ada anak-anak yang desil 1, desil 2 juga kita beri akses untuk mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang baik. Mungkin itu. Oke, baik. Saya ke Bang Yanwar nih. Bang Yanwar, menurut pengamatan Bang Yanwar, perubahan sistem pendidikan dari tahun ke tahun, perubahan kurikulum dari menteri ke menteri gitu. Apa yang memberi catatan menurut Bang Yanwar? Iya, secara substansi saya kira perubahan itu juga tidak terlalu banyak yang secara teknis ya, tapi kita sebagai mitra dari Dinas Pendidikan yang notabene juga adalah representatif dari perwakilan masyarakat, tentu saja menyambut baik apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Memang di 2 tahun ini kita melakukan transformasi yang menurut saya cukup baik untuk meningkatkan kualitas anak-anak didik kita. Nah, kalau dulu karena sistem digitalisasi ini kan kita merubah sistem konvensional dulu menjadi sistem yang lebih modern. Nah, dalam sistem yang lebih modern ini tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, inilah yang kita lakukan terus, memantau bahwa itu bisa berjalan secara maksimal dengan baik. Jadi perubahan sistem jangan hanya sekedar nomenklatur atau perubahan-perubahan yang tidak substantif, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, ya, bahwa anak-anak kita ada motivasi terpacu untuk bisa lebih baik. Kalau selama ini kan memang juga sudah menjadi guyonan, sudahlah, nggak usah pintar-pintar amat, anak yang penting bisa dapat domisilinya dekat SMA favorit misalnya, sehingga bisa masuk di situ. Akhirnya yang terdongkrit adalah kualitas anak-anak kita. Nah, hari ini Pak Kadis melakukan terobosan, transformasi, perubahan yang cukup signifikan menurut kita dengan melakukan ada kelas unggulan, namanya itu harus dites. Jadi anak-anak kita dari mana saja yang punya kemampuan secara akademik itu boleh ngikutin itu dulu. Nah, setelah dia tidak lulus tes, baru dia boleh ikut kelas reguler ya, Pak ya. Artinya boleh dia mendaftar lagi. Tapi kemampuan akademiknya itu diuji dulu di situ. Nah, disitulah saya kira sebuah inovasi yang cukup baik dan transformasi yang menurut kami harus kami dukung selama ini gitu. Baik. Kalau dari Bang Syukron, apa yang pernah Abang dengar nih, apa aspirasi dari orang tua atau murid di? Baik, terkait dengan aspirasi masyarakat memang banyak yang kami tampung ya, terutama ketika kami turun ke dapil di masa reses. Tapi sebelum saya menyampaikan keluhan masyarakat itu, saya lebih dahulu ingin mengapresiasi ini Mbak, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas dengan keberaniannya, bahkan yang terbaru ini kampanye yang saya rasa ini positif sekali, no titip, no just tip gitu ya. Artinya memang itu justru jawaban dari keluhan yang saya tangkap di masyarakat. Yang pertama, terkait dengan lemahnya sistem online kita. Ada beberapa keluhan seperti server yang down, gitu ya, itu keluhan masyarakat. Kemudian sulitnya mengupload data, bahkan di Bandar Lampung sendiri sebelum mengupload itu sudah ada keterangan, pastikan jangan salah. Karena memang banyak salah, gitu ya. Itu yang pertama. Tantangannya adalah
eh, karena kita sistemnya berbasis online, maka website itu sendiri yang perlu diperkuat. Ini masyarakat aduannya. Yang kedua adalah terkait dengan masalah zonasi dan titipan. Ini masih kuat masyarakat. Tadi Bang Yanuar mengatakan udahlah gak usah pinter-pinter, yang penting sekolahnya alamatnya dekat sekolah tersebut. Yang kedua bahkan titipan dia orang dalam dan segala macam. Tetapi kan ini sudah terjawab tadi ya. Bahkan Dinas Pendidikan mau bersurat zonasi itu kalau bisa ditiadakan, jadi murni kompetisi akademik. Dan titipan-titipan sudah tiada. Sudah ada fakta integritas Dinas Pendidikan, DPRD Provinsi Lampung pun sudah dilibatkan bahwasanya ada kampanye no titip no justip. Kita mengapresiasi besar karena ini bagian daripada solusi kami melihatnya. Kemudian masyarakat melihat kurangnya sosialisasi sehingga kurang mengerti waktunya, caranya. Nah, saya rasa ini masalah yang Dinas Pendidikan harus memikirkan jalan keluarnya supaya masyarakat ini teredukasi. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keterlambatan. Dan satu yang kami lihat juga menjadi aspirasi dari masyarakat ini terkait dengan daya tampung dan kuota pendaftaran. Nah, ini yang karena memang banyak mendaftar di satu sekolah, tetapi ada sekolah yang kuotanya kurang. Itu beberapa hal yang kami lihat aspirasi dan aduan masyarakat berkenaan dengan SPMB selama kami turun bertemu masyarakat di masa resesi. Oke. Kalau Bang Syukron menilai nih sistem yang baru ini gitu, apakah itu bisa meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi pada proses seleksinya? Kita tidak bisa menjamin seutuhnya ya, karena ini juga kita bagian daripada ikhtiar. Tetapi dengan komitmen yang telah dibangun, melibatkan pihak eksternal juga, kami yakin setidaknya ada perbaikan lah ya, bertahap. Ada perbaikan yang lebih bertahap. Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hari ini semakin mengurangi permasalahan soal SPMB yang dihadapi oleh masyarakat baik orang tua maupun siswa tersebut. Begitu. Oke, saya kembali ke Pak Kadis nih. Pak Kadis kiranya berkenan nggak nih kalau Pak Kadis di tayangan ini sekaligus sosialisasi alur deh gitu, alur seleksi ini Pak Kadis. Sekalian sosialisasi Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Seleksi ini akan dibuka tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni bagi yang sekolah unggul dan 15 sampai tanggal 19 bagi sekolah reguler. Ada 4 jalur yang bisa ditempuh kalau anaknya pengen sekolah atau anak tersebut pengen daftar. Pertama adalah jalur prestasi, itu sekitar 35% kuotanya. Kemudian jalur domisili itu 30%. Khusus untuk sekolah unggul ada syaratnya ditambah dengan tes potensi akademik sebagai penentu kelulusan, tidak mengandalkan jarak lagi. Ya kan, betul-betul ini kita lihat dari hasil proses penilaian akademiknya. Kemudian jalur afirmasi sebanyak 30% bagi anak kita yang tidak mampu yang masuk di desil 1 dan desil 2 dibuktikan dengan KIP maupun data database yang ada di Kemensos maupun Dinas Sosial. Dan yang ketiga adalah jalur mutasi. Empat. Jalur mutasi ini menarik. Jangan sampai salah persepsi. Jalur mutasi itu adalah anak-anak yang pindah berbarengan dengan orang tuanya. Kalau enggak lebih dulu setahun mungkin boleh. Tapi kalau anaknya sekolah di sini, bapaknya yang mutasi, itu enggak disebut mutasi gitu loh. Nah, kebanyakan orang salah tafsir gitu. Yang mutasi adalah barengan. Misalnya dari Bogor, orang tua sama anaknya pindah ya ke Lampung, dibuktikan dengan surat tugas gitu kan. Bukan anaknya yang dari SD, SMP di Lampung gitu loh. Bapaknya saja yang bersangkutan. Nah, ini yang juga harus nggak boleh salah melakukan penafsiran. Nah, oleh karena itu kami jujur saja melakukan sosialisasi kemarin dengan seluruh SMP ya, kemudian SMP, kemudian tokoh masyarakat, komite, dan terbaru saya minta kepada seluruh kepala sekolah saya koordinasi dengan pamong setempat bahwa domisili itu bukan jarak tapi nilai hari ini gitu. Bahwa tes domisili itu hanya syarat untuk mendaftar gitu. Ini yang harus digaung-gaungkan terus dengan tokoh masyarakat, RT, lingkungan, lurah, camat, supaya mereka juga bisa memberitahukan kepada warga masyarakat bahwa jalur kita ini
apa penilaian kita ini bukan hanya berdasarkan jarak, tapi betul-betul berdasarkan tes gitu. Nah, ini yang saya pikir. Kemudian yang kedua, kenapa kok ada beberapa sekolah unggul kita tetapkan di Provinsi Lampung supaya konsentrasinya terpecah. Hari ini jujur banyak warga kita, anak-anak kita itu terfokus di beberapa sekolah, menganggap sekolah yang lain itu tidak baik. Padahal sekolah yang lain itu tentu ya kan banyak juga keunggulannya, punya unit masing-masing. Contoh SMA 14 ya. SMA 14 itu pinggiran tuh sekolahnya. Tapi hari ini dia bisa berhasil meloloskan anak-anaknya ke perguruan tinggi yang paling tinggi di Provinsi Lampung. Secara kualitas mungkin SMA 2 yang lebih oke ya, karena mampu meloloskan 25 siswanya ke UGM. Tapi SMA 14 itu dari 284 siswa, kelas 12 dia sudah mampu meloloskan 230 siswa. Dan tinggal 54 orang lagi yang sekarang lagi berjuang di UTBK. Dan ada jalur-jalur mandiri. Harapan saya tahun ini SMA 14 bisa di atas 95%. SMA 7 itu mohon maaf betul, per hari ini dia terbaik Indonesia untuk kuantitas yang diterima di PTN jalur SNBP. Kenapa? Karena tahun kemarin dia mampu menghantarkan 70 siswanya yang masuk SNBP. Per tahun ini dia mampu meloloskan 105 siswanya ke berbagai universitas, baik lokal maupun nasional. Ya, nah ini yang membuktikan bahwa ternyata ya kan sekolah-sekolah kita sudah mulai melakukan pembenahan. Kenapa? Karena kita berikan stempel sekolah unggul sehingga mereka memperbaiki best prosesnya di masing-masing sekolah. Itu yang terus kita lakukan, para pemirsa, supaya kita akan meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah memperbaiki mutu input supaya anak-anak yang lolos punya daya juang, punya semangat belajar, sehingga anak-anak sekarang ini kalau mau sukses ya nggak boleh mengandalkan kedekatan orang tua, nggak boleh mengandalkan kedekatan rumah, betul-betul objektif, betul-betul punya nilai yang bagus secara akademik, itu yang akan lolos pada saat nanti ujian. Mungkin itu. Oke, jadi seperti itu alurnya ya. Oke. Saya ulang lagi nih pemirsa, mungkin tadi agak kelewat. Jadi prestasi 35%, 35%, domisili 30%, 30%, afirmasi 30%, 3%. mutasi 5%. Iya. Oke, oke. Terus saya mau penjelasan lagi nih. Ada yang unggul, ada yang reguler. Reguler, iya. Oke. Ini siswa di sekolahnya nanti atau ada perbedaan nggak nanti perlakuannya itu gimana maksudnya? Jadi- Prosesnya itu nanti seperti apa gitu? Jadi gini, kita kan ada 35 sekolah unggul di Provinsi Lampung. Ya kan, pakai CAT. Nah, oleh karena itu sekarang ini tapi sekolah unggul itu tidak harga mati. Bisa saja selalu berubah. Jadi sekolah ini berkompetisi gitu. Jadi bukan kelasnya nanti di sekolah, kelas unggul dan reguler. Setiap reguler itu punya juga sekolah unggul. Gitu. Nanti Oh. setelah mereka juga punya sekolah unggul, tapi label yang kita tetapkan bahwa ada beberapa sekolah yang menurut penilaian kami sudah memenuhi syarat untuk disebut unggul, betul. Tetapi kami juga kasih warning kepada yang sekolah reguler untuk memenuhi persyaratan itu untuk mereka juga menjadi sekolah unggul gitu loh. Supaya apa? Supaya sekolah ini berkompetisi gitu loh. Nah, kan selama ini kan mindsetnya anak-anak Kota Bumi itu kan, anak-anak Lampung Barat itu kan yang unggul tuh hanya di Bandar Lampung. Ternyata SMA 1 Kota Bumi, SMA 3 Kota Bumi juga unggul gitu loh. Kenapa jauh-jauh gitu loh. Termasuk di pesisir tengah. Pesisir tengah itu mohon maaf tahun ini kita bersyukur bahwa ada salah satu siswanya tahun ini keterima di kedokteran UI. Ada salah satu siswanya keterima di ITB. Ada salah satu siswanya diterima di beberapa universitas baik itu di lokal maupun di nasional. Nah, ini membuktikan bahwa sekolah-sekolah itu udah bergerak melakukan perubahan, menciptakan proses pembelajaran yang efektif, mungkin memperbaiki kompetensi guru, mungkin memberikan pengajaran yang betul-betul konsisten gitu, sehingga anak-anak itu progress trackernya, ya kan, perjalanan akademiknya itu terukur, sehingga anak tersebut mampu meraih cita-citanya dengan pendampingan guru dan sekolah
yang betul-betul konsisten gitu. Dari alur yang Bapak sampaikan tadi, semuanya proses seleksi berbasis online. Online, semua online. Artinya kita sudah siap ya perangkat teknis segala macamnya, Pak. Kalau kemarin nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sampai hari ini Bapak Ibu semua, saya nggak tahu siapa yang buat soal. Sampai staf saya juga nggak tahu siapa buat soal. Nanti soal yang mana yang dipakai dari beberapa yang membuat soal itu juga kami rahasiakan. Hanya satu di Lampung ini yang tahu tombolnya, dan saya juga nggak kasih tahu siapa orangnya untuk menjaga kerahasiaan. Sampai seperti itunya. Tapi yang jelas adalah saya sudah mengumpulkan tim verifikator ya, tim verifikator, tim panitia untuk secara objektif melakukan penilaian bobot-bobot, ya kan, sebagai syarat untuk dia lolos gitu loh. Termasuk verifikasi berkas, kemudian ijazah, SKL dan lain-lain betul-betul sesuai dengan aslinya gitu. Jangan sampai ini terjadi karena kemarin tuh tahun kemarin banyak betul beberapa kecurangan ya yang kita diskualifikasi, termasuk SK mutasi palsu, kemudian ada siswa yang memalsukan SKL dan lain-lain. Nah ini yang kami cegah dari awal, jangan sampai panitia dan operator itu betul-betul tidak objektif, tidak baik melaksanakan tugasnya. Karena jangan sampai, karena ini akan menciptakan kegaduhan kalau mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, oleh karena itu kami sudah antisipasi dari awal supaya hal-hal tersebut tidak terjadi di tahun ini. Mungkin itu. Jadi nanti semua anak-anak itu tes benar-benar kayak tes CAT begitu? CAT. Jadi CAT itu nanti pakai layar, monitor, orang tuanya bisa lihat langsung. Jadi nanti dia setelah dia klik selesai, nilainya langsung keluar. Skornya keluar. Langsung skornya keluar. Tidak ada jeda waktu. Jadi dia kerjakan, langsung keluar nilai. Itu di sekolah, proses di sekolah yang dia daftar. Dia daftar dan orang tuanya bisa saksikan pakai layar. Oke, persiapannya sampai segitu ya Bang? Sampai segitu. Oke, Bang Yanwar, kira-kira dari apa yang alur yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, tantangan yang dihadapi nih bakal seperti apa nanti menurut Bang Yanwar? Ya itu yang saya bilang di awal bahwa ini transformasi yang cukup positif dan baik, hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu juga kita informasikan secara detail kepada masyarakat yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa zona itu hari ini hanya sekedar syarat untuk mendaftar. Selebihnya berdasarkan kemampuan akademik anak itu sendiri. Nah ini saya kira karena memang dulu kami pernah ke kementerian, salah satunya untuk mengevaluasi, minta supaya dievaluasi sistem zona ini. Karena dengan segala carut marutnya, jawaban dari kementerian, satu, Pak katanya kalau kita itu cabut, kita akan kembali ke belakang. Tapi daerah boleh melakukan inovasi-inovasi yang menurut daerah sesuai dengan kondisi kultur daerah itu. Artinya untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Nah inilah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hari ini. Kami tentu sebagai salah satu fungsi kami sebagai lembaga pengawas juga ikut mengawal terus ini. Nah, dan yang perlu juga saya setiap turun juga menyampaikan kepada masyarakat, ya ini yang perlu dirubah. Bahwa mindset masyarakat itu seolah-olah sekolah unggulan itu hanya satu atau dua misalnya di Bandar Lampung. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Sukron, ketika mendaftar semua rame-rame mendaftar ke situ. Sementara ada sekolah unggulan yang mereka tidak tahu bahkan kuotanya tidak terpenuhi. Nah ini juga perlu kita sosialisasikan bahwa di daerah masing-masing itu sudah ada sekolah unggulan yang menampung anak-anak kita secara akademik, ya, kemampuan intelektualnya bagus, boleh sekolah di situ, nggak harus ke Bandar Lampung kan gitu kan. Karena ini kadang-kadang memaksakan kehendak, lalu orang tuanya juga yang menjadi korban akhirnya. Dengan kemampuan baik ekonomi maupun lain-lain, tapi anaknya tetap ngotot harus sekolah di Bandar Lampung karena harus ikut ke sini, ikut sekolah A, ikut sekolah B. Nah tadi disampaikan oleh Pak Kadis ini membuktikan bahwa tadi SMA 14, SMA 7 bisa meluluskan murid-murid terbaik yang bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini. Nah ini saya kira juga informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga selama ini tidak ada lagi sekolah yang numpuk satu sekolah, tapi di sisi lain ada sekolah yang kuotanya saja kita susah untuk memenuhi itu. Nah, jadi dikotomi bahwa ini enggak bagus, ini kurang bagus, ini enggak berkualitas, ini berkualitas, itu juga saya kira menjadi beban kita untuk mensosialisasikan semua kepada masyarakat, sehingga
penyebaran anak-anak kita yang punya kemampuan akademik itu tersebar di seluruh Lampung. Karena mereka ini nantilah pada menjadi generasi penerus ke depan. Tapi di sisi lain saya kira selain kita meningkatkan kualitas anak-anak, memang ke depan ada juga PR yang cukup besar bagi kita semua sebagai pemerintah daerah, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas guru-guru kita, tapi juga dibarengin dengan tentu saja kesejahteraan guru. Ini menjadi beban kita juga, karena kita bicara tentang kualitas anak-anak, tapi satu sisi tenaga pengajarnya juga tidak kita barengi, ini juga kendala nantinya. Nah, oleh karenanya kita pelan-pelan, dan ini saya kira sudah cukup baik apa yang kita lakukan. Nah, tadi juga disampaikan Pak Syukron, mulai tahun ini kita semua stakeholder terkait menandatangani MOU bahwa tidak ada lagi titipan-titipan itu. Nah, ini mudah-mudahan juga memacu masyarakat kita untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan anaknya masing-masing. Dari mana dia memulai itu? Ya tentu dari SMP, kalau dia mau masuk pada SMA unggulan. Kami ini setiap turun selalu itu yang disampaikan oleh masyarakat ke kami. Pak, nanti anak saya lulus SMP mau masuk SMA 2, tolong dibantu ya, katanya gitu. Kita kasih pengertian. Nah, kadang-kadang juga ada yang bisa terima, ada yang tidak. Padahal dulu saya disampaikan oleh rektor Universitas Lampung, salah satu contohnya, dia bilang, Pak Ketua, kasih tahu saja kalau anaknya kemampuannya ya misalnya medium, jangan masuk pada sekolah unggulan. Kenapa? Kami Unila itu mendapatkan jalur undangan itu sama semua. Juara 1, juara 2 dari setiap SMA dulu itu, di zaman Pak Sugeng itunya, rektornya. Jadi SMA yang ada di Lampung Barat dengan SMA 2 tetap saja juara 1, 2-nya yang mereka terima melalui jalur undangan, kan gitu kan. Nah, tapi sekarang orang sekali lagi berlomba-lomba masuk pada salah satu sekolahan yang dianggap masyarakat selama ini bahwa itulah sekolahan yang paling favorit, sehingga akhirnya ketika tidak diterima di situ, ini juga menjadi problem buat anak-anak kita yang memang ya tidak banyak mendapatkan informasi. Pokoknya saya harus SMA 2, kalau nggak SMA 2 nggak mau sekolah. Pokoknya saya harus 99, kalau nggak di situ anaknya nggak mau sekolah. Nah, kan repot juga kita. Jadi saya kira informasi-informasi inilah yang kita tidak boleh berhenti, karena percuma saja sistemnya kita perbaiki, tapi kalau mindset masyarakatnya juga enggak kita edukasi agar supaya memahami betul bahwa yang dimaksud sekolah unggulan, yang dimaksud anak-anak berprestasi itu seperti apa, ini juga jadi problem ke depan. Jadi ini harus dibarengkan dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi yang baik yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas, saya kira itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Syukron nih. Bang Syukron, apa yang perlu diperhatikan menurut Bang Syukron terkait persiapan SDM dalam mengoperasikan sistem ini nanti? Baik, ada beberapa hal penting yang menurut saya perlu menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dalam hal ini. Upaya yang sudah dilakukan sudah sangat baik. Kami sebagai lembaga pengawas di pemerintahan juga mengapresiasi upaya terobosan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka meminimalisir carut-marut permasalahan SPMB. Yang pertama, menurut hemat saya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah, dan ini pertaruhan, yaitu integritas. Integritas panitia, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kita sudah mengkampanyekan no titip, no just tip, kemana-mana. Kami sebagai mitra Dinas Pendidikan, Ketua Komisi, juga menginformasikan kepada kami agar juga mensosialisasikan hal-hal yang baik dari dinas ini. Ketika kami turun dalam agenda-agenda kedewanan kami sampaikan. Artinya ini yang ditaruhkan adalah integritas kita. Jangan sampai nanti kampanye yang positif itu dicederai dengan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan di lapangan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah perkuat sistem online-nya. Karena ini kan seringkali permasalahan. Jangan sampai ada server yang down gitu ya. Atau lain sebagainya. Silakan diinventarisir masalah-masalah yang berkenan dengan digitalisasi ini apa, kemudian dibuatkan solusinya. Sehingga diantisipasi lebih awal, sehingga tidak nanti membuat antisipasinya
setelah evaluasi untuk perbaikan tahun depan. Mumpung ini belum kan jadwalnya kan tadi disampaikan oleh kepala dinas. Dan yang ketiga adalah transparansi, sehingga tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan kalau di komisi ini saya mengapresiasi sekali lagi kepala dinas ini udah menyampaikan ke kami no titip no just tip. Karena kita ini memang bertemu dengan masyarakat. Tadi ketua komisi menyampaikan ada yang bisa dipahami, ada yang sulit untuk dipahami, gitu ya. Tapi kita ingin meyakinkan masyarakat tentang profesionalisme kita di dunia pendidikan ini, ya salah satunya dengan transparansi. Disampaikanlah kepada publik. Kalaupun perlu ini masyarakat dibuatkan kolom pengaduan, Pak Kadis, gitu ya. Ketika menemukan permasalahan di lapangan, ada kolom. Kalau kemarin mitra kami yang lain rumah sakit, kalau kita sampaikan kepada pasien kalau ada pelayanan yang kurang baik, sampaikan ada kotak saran, sampaikan ke situ sehingga nanti manajemen melakukan perbaikan. Nah, saya rasa juga sama dalam hal ini di dinas pendidikan perlu dibuatkan kanal laporan masyarakat kalau ada hal-hal yang tidak baik sehingga nanti menjadi evaluasi perbaikan ke depan. 3 hal ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian khusus sebagai sebuah tantangan bagi dinas pendidikan, dan kami di Komisi 5 akan berkomitmen terus mengawal transparansi ini, profesionalisme, intinya agar anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa meneruskan kepada lembaga yang baik untuk masa depan mereka. No titip, no just tip. Ini yang sebenarnya bukan komitmen kita, komitmen dari Kepala Dinas Pendidikan. Kalau besok misalnya turun gitu ada konstituen yang menitip gimana Bang? Ya, Bang. ya sih, saya rasa ini kan hal positif ya, dan kami menyambut baik dan kami akan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya hari ini anak-anak kita diberikan kompetisi yang sama. Silakan perbaiki kualitas akademiknya, kami juga sama. Kami pun ketika punya orang-orang terdekat, jangankan orang jauh, orang terdekat kami, anak ponakan kami pun, ya kami tidak punya ruang untuk itu. Dan ini komitmen kita bersama. Jangan sampai kemudian kami juga menciderai apa yang telah menjadi komitmen kita. Karena Dewan juga melakukan fakta integritas di situ dalamnya. Seperti itu. Ya. Jadi Saya tambahkan silakan. sedikit Mbak. Jadi no titip no just tip ini tidak serta merta diambil berdasarkan emosional. Saya barangkali udah nggak gitu berkali-kali juga nanya dengan Pak Kadis sebelum itu diputuskan. Pak Kadis yakin, ya saya bilang kalau yakin ini kita teruskan. Karena itu tadi konsekuensinya juga tidak ringan gitu loh. Ya bukan hanya dari serangan dari eksternal, tapi justru dari internal kita sendiri. Itu yang saya bilang. Ponakan kita, misal kalau saya karena kebetulan anak kan udah lewat semua. Ada ponakan kandung, ada sepupu, adik segala macam. Itu nggak bisa kita bantu. Tapi tentu saja pelan-pelan kita memberikan pemahaman edukasi itu. Dan sekali lagi itu tidak gampang. Nah sebelum melakukan ini, saya berkali-kali tanya dengan Pak Kadis yakin nggak? Karena kalau kami saya bilang hanya sebatas dibenci, nggak disenangin oleh masyarakat, nggak ada masalah. Tapi Pak Kadis bisa saja taruhannya jabatannya kan gitu kan. Nah integritas ini betul-betul diuji di sini. Nah akhirnya kita sepakat. Pak Kadis selalu menyatakan yakin Pak Ketua kita lanjutkan, dia bilang itu program ini dan komitmen ini. Nah disitulah kita undang seluruh stakeholder terkait, termasuk dari ombudsman, dari mana-mana kita undang, ya membuat fakta integritas. Tapi sekali lagi memang syukurnya masih ada waktu Pak Kadis, sehingga kami bisa memberikan pemahaman. Saya kemarin juga pesisir barat, saya nyampe rumah sudah banyak saudara-saudara udah nunggu saya di rumah. Saya pikir mudah apa, ternyata cuma itu. Anaknya lulus ini, mau masuk ini, mau masuk ini. Iya, jadi saya persis seperti ini. Saya bilang ya sudah duduk, saya kasih pemahaman dulu. Saya kasih bahwa sekolah di pesisir barat ini ada sekolah unggulan. Ya, tadi disampaikan Pak Kadis. Saya bilang di daerah lain juga ada, di Tenggamus ada, di Lampung Utara ada. Tapi merubah mindset itu nggak gampang juga. Iya ini ponakannya pokoknya nggak mau sekolah kalau nggak di SMA 2. Nah kan repot juga kayak sana ini. Jadi ada yang memang masih seperti itu. Nah inilah saya kira di samping memang tidak gampang kita menjaga integritas kita dalam hal ini, tapi juga edukasi dan pemahaman masyarakat terutama bahwa mindsetnya itu harus dirubah. Nah mudah-mudahan ke depan ya dengan pola ini. Nah, apalagi tadi Pak Kadis sudah menyampaikan tahun ini coba kita bersurat bahwa tidak ada lagi sistem domisili,
Kita rubah sistemnya seperti apa, tapi tujuannya satu, hanya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita dan menjadi motivasi bagi mereka bahwa kami mau masuk SMA unggulan yang mereka pikirkan mulai dari SMP itu mereka sudah bersiapkan diri kan gitu. Nah, walaupun sekarang sudah kita lakukan itu, tapi itu belum tersosialisasi secara maksimal sehingga mindsetnya bahwa tetap masih domisili, tetap prestasi kan gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada, karena saya kebetulan juga ada megang cabur misalnya. Ada yang sudah datang ke rumah saya, Pak minta tolong sih Pak buatin sertifikat katanya, anak saya mau buatin sertifikat katanya gitu. Saya bilang anaknya prestasinya apa? Anak saya main ini, anak saya olahraganya ini, dapat juara enggak? Ya belum sih Pak kata. Nah ini kan, ini saya kira enggak mudah buat kita gitu loh ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk teman-teman media. Kita minta juga untuk secara masif mensosialisasikan apa yang kita sampaikan pada hari ini supaya tidak hanya sekedar berhenti stagnan di kita. Di samping juga seperti kata Pak Sukron tadi, kita memperbaiki fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang digunakan, karena juga harus kita akui kadang-kadang juga servernya down di daerah itu jadi problem juga gitu. Tapi makin ke sini insya Allah nanti itu bisa makin baik gitu ya. Itu mungkin tambahan. Pak Kadis, yang menjadi perhatian Pak Kadis nih, sebegitu sebegitu effortnya orang tua pengen masukin anaknya ke sekolah unggul, bahkan sampai yang ada yang nitip lah, ada yang minta sertifikat lah gitu-gitu. Kenapa sih Pak Kadis gitu, menurut Pak Kadis fenomena ini terjadi gitu Pak Kadis? Dimanapun yang namanya orang tua ya, tentu pasti akan memperjuangkan masa depan anaknya. Karena pendidikan itu adalah kebutuhan pokok ya. Apapun cara pasti dilakukan. Tapi kan ada aturan yang harus kita taati. Ada regulasi yang harus kita patuhi. Tentu untuk berkeadilan. Ya kan, para orang tua juga banyak yang pengen. Tapi kan kuota kita terbatas. Untuk supaya berkeadilan tentu pakai tes dan lain-lain gitu. Kenapa? Nggak mungkin kita tampung semua. Karena daya tampung kita kan terbatas. Lulusan SMP sekian, daya tampungnya sekian, maka kemudian supaya berkeadilan ya kan kita atur dengan regulasi yang transparan, objektif dan berkeadilan. Nah itu tentunya siapapun ya kan di dunia ini pasti pengen anaknya sukses, pengen anaknya dapat sekolah yang baik, tetapi kan ada aturan yang harus kita taati. Mungkin Dari ini secara pribadi nih Pak Kadis, evaluasi dari sistem yang lama, PPDP yang lama ke baru itu apa Pak yang sehingga terbitlah sistem baru ini gitu? karena kalau kemarin itu kan mindsetnya masih berpikir bahwa domisili itu jarak. Kalau prestasi clear, orang sepakat bahwa itu hasil akademik. Tapi masyarakat tahunya bahwa domisili itu ya kan berdasarkan jarak kedekatan rumah. Yang dekat rumah itu yang lolos. Nah, kami kampanyekan bahwa itu tidak demikian tahun ini. Bahwa domisili itu hanya syarat untuk mendaftar. Penentu kelulusannya adalah hasil tes CAT, hasil tes akademik gitu. Supaya orang paham gitu loh. Jangan sampai, mohon maaf nih, tahun kemarin jujur saja, mohon maaf, banyak orang-orang tokoh merasa dia sudah hibahkan tanah, dia sudah berjuang bangun sekolah, kok cucunya nggak diterima gitu. Ya, nah ini yang saya pikir juga harus diberikan pemahaman bahwa kita ini kan melaksanakan aturan. Nah, aturan harus kita nggak boleh langgar. Selagi kita langgar, pasti banyak koreksi. Jadi kita harus tegak lurus gitu loh. Termasuk kemarin, kami hampir 90% kami sudah mencoret, mendiskualifikasi jalur mutasi. Ada tuh di SMA 1 Kota Bumi, dari 17 yang masuk jalur mutasi itu 15-nya palsu. 2-nya yang asli. SMA 1 Metro, dari 9 yang jalur mutasi, yang benar-benar memenuhi ketentuan itu hanya 1. 8-nya ya kan persyaratannya tidak lengkap. Nah itu yang kita coret. Nah mudah-mudahan tahun ini juga ya kan dengan bekerja sama dengan teman-teman ya bisa melakukan pengawasan, melaporkan secepat mungkin kalau ada kecurangan ya kita tindak sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak segan-segan. Kenapa? Karena jangan sampai mencederai lah niat baik kita bahwa kita ingin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Oke, sekarang langkah sekolah nih dalam menjaga keamanan data tadi Pak, data calon peserta tadi.
kan di sekolah itu kan ada operator ya. Operator sudah kita wanti-wanti. Kemudian nanti ada tim pengawasan dari sekolah. Kemudian ada kontak komplain di sekolah. Kemudian ada desk di dinas yang kami siap ya kan melakukan tindakan, melakukan langkah-langkah kalau ada pengaduan. Supaya kita langsung verifikasi. Contoh, di SMA 3 Kota Bumi tahun kemarin, dia nggak sadar bahwa ya teman-temannya dia tahu bahwa nilainya sekian gitu loh. Dia palsukan SKL-nya sehingga dia lolos ya kan pada saat verifikasi jalur domisili. Nah tiba-tiba temennya nggak lolos, ternyata nilai temennya itu lebih tinggi gitu loh. Temennya komplain gitu loh. Orang tuanya upload tuh di Facebook, semua tahu, langsung kita coret gitu. Jadi ternyata anak-anak ini juga saling mengkoreksi gitu loh kan, saling intip gitu kan, Saling merhatikan saling ya. merhatikan kok dia bisa lolos, kok ini enggak gitu loh. Nah itu kita buka gitu loh. Kalau benar-benar nggak benar ya kita coret gitu loh. Karena banyak yang seperti itu gitu. Kok ini bisa lolos itu enggak gitu. Padahal nilainya lebih kecil gitu. Nah ini yang harapan saya masyarakat juga ya akan konsisten juga memberikan laporan kepada kami untuk kami segera lakukan tindakan. Kita tidak melibatkan pihak eksternal Pak dalam proses seleksi ini Pak. Misal dari Unila gitu, misal dari enggak. Kita pakai Telkom ya. Kalau IT-nya kita pakai Telkom, tapi kita juga minta pengawasan juga dari Ombudsman dan lain-lain. Kan Ombudsman juga buka laporan pengaduan juga. Jadi, tapi insya Allah kalau memang kita konsisten, tentu tidak akan terjadi kegaduhan. Tapi kalau kita tidak konsisten, pasti banyak laporan. Ya kan? Pasti orang akan koreksi. Kenapa? Karena semuanya transparan. Karena nggak bisa kita rubah kalau dia real time nilai itu gitu loh. Jadi dan sampai hari ini sekolah itu nggak tahu siapa yang buat soal, siapa yang ininya mengkliknya, siapa nggak tahu sampai hari ini. Karena kita jaga kerahasiaannya. Termasuk Pak Kadis pun nggak tahu. Saya sampai hari ini saya nggak tahu. Pemirsa Pak Kadis nggak tahu soalnya. Pak juga mau nanya sama Pak Kadis. Nggak tahu. Pak Kadis nggak tahu loh soalnya Nggak tahu. pemirsa. Apalagi kepala sekolah ya. Apalagi kepala sekolah saya aja nggak tahu. Jauh ya. Oke, saya balik lagi nih ke Bang Syukran dulu mungkin ya. Faktor terpenting agar sistem ini berjalan adil dan merata menurut Bang Syukran. Faktor agar sistem ini berjalan adil dengan merata, saya melihat keseriusan kita saja, komitmen yang serius dari Dinas Pendidikan untuk tidak keluar dari apa yang telah diwacanakan dan direncanakan tadi. Atau bahasa lainnya adalah integritas. Karena yang kami lihat, Mbak Fitri, apa yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Mbak Fitri tadi dan teman-teman semua menyaksikan pemaparan ini kan sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik, tinggal sejauh mana komitmen kita dalam implementasinya. Itu aja. Jangan sampai nanti kita ini kalau orang Jawa tuh ngomongnya cerkoni gitu kan ya. Dia bisa ngomong aja tapi nggak bisa melakoni gitu loh. Ini kan PR kita. Jangan tadi misalkan hanya satu orang tapi nanti ada yang bocor. Kemudian no just tip tapi kemudian banyak praktek itu. Sehingga nanti yang rusak adalah institusi. Yang paling bahaya yang kami khawatirkan Mbak Fitri, ketika trust masyarakat kepada pemerintah itu sudah ada, itu yang paling bahaya. Gitu ya. Kalau ada permasalahan 1-2 manusiawi lah. Tinggal bagaimana kita mau melakukan perbaikan. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika trust itu, kepercayaan pada pemerintah itu sudah tidak ada, itu yang nanti membahayakan kita. Oleh sebab itu, kami di Komisi 5 ini berkomitmen sebagai mitra, kami membantu. Ketua ini berkali-kali kalau di rapat-rapat internal menyampaikan juga, kita sebagai mitra dari lembaga-lembaga kita yang positif, kita sosialisasikan ketika kita punya agenda turun ke dapil. Tadi ketua datang sampai ponakannya sendiri dibuat rapat khusus supaya nggak ada ini. Dan kami juga sama seperti dengan kapasitas kami masing-masing. Maka faktor terpenting menurut saya adalah komitmen dari Dinas Pendidikan untuk tidak keluar dari aturan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Tantangan tadi sudah saya sampaikan soal integritas, penguatan website online-nya dan transparansi, dan Pak Kadis dengan Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan itu semua. Selanjutnya adalah komitmen kita bersama agar ini bisa kita terapkan, pendidikan kita bisa lebih berkualitas lagi insya Allah. Jadi kalau besok ponakan nitip
Jawabnya? Ya jawabnya gimana Pak Kadis? Ada hasilnya Pak Kadis gimana? Tagline-nya. Gini gimana? No titip, Tagline-nya. no justice. Oke. Oke. Nah, kalau menurut Bang Yanwar kita bicara daerah terpencil nih. Sistem ini mempermudah atau memperibet ini? Bicara di wilayah terpencil nih, Pak. Ya, pertama itu yang saya bilang, merubah sesuatu itu memang selalu ada tantangannya. Tapi untuk memperbaiki sesuatu itu memang kebijakan itulah sebenarnya yang paling efektif. Sehingga goodwill dari pemerintah itu betul-betul diuji dan dibutuhkan. Nah, di sini kita semua selaku pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah daerah mengambil resiko itu. Nah, tentu ada saja nanti pasti kekurangan-kekurangan. Tapi paling baik, paling tidak ini menjadi evaluasi kita ke depan, kan makin tahu nanti harapan kita ini makin baik. Tapi yang tadi disampaikan Pak Kadis maupun Pak Sukron, yang menjadi konsen kita hari ini adalah kalau kita ini mau konsisten, yaitu integritas itu tadi harus betul-betul menjadi acuan utama. Karena kalau tidak, ini sekarang begini, besok dengan segala kekurangan nanti ada masukan. Kadang-kadang masyarakat ini bukan protes, tapi mereka memberikan masukan, tapi dengan gaya masyarakat kan kesannya seolah-olah protes. Lalu kita berubah lagi kebijakannya. Jadi saya kira ini jadi akan tetap kita evaluasi terus di daerah juga dengan jangkauan internet yang saya kira cukup baik hari ini, mudah-mudahan juga tidak akan ada kendala yang berarti. Kalau kendala pasti adalah nanti pasti ada. Dan kami memang informasi yang paling akurat itu seperti yang sampaikan Pak Kadis itu dari problem-problem ini adalah masyarakat itu sendiri. Kalau ada anak yang melakukan kecurangan segala macam itu pasti dari sesama siswa. Dulu kita pernah memberhentikan di periode berikutnya pernah memberhentikan kepala sekolah SMA Negeri Metro kan. Karena itu ternyata setelah di jalur prestasi anaknya cuman hafal 3 juz, yang satunya hafal 5 juz, yang 5 juz ini enggak lulus. Padahal ini sama-sama menempuh pendidikan agamanya di tempat yang sama. Jadi ini protes gitu. Lalu setelah kita panggil, kita uji, ya. Dulu Pak Sukron belum di Komisi 5, sehingga kita harus mengambil guru dari eksternal untuk mengujinya benar enggak ini. Iya, HP-nya udah 3 juz ini. Ternyata itu betul kenyataan dan akhirnya kita diskualifikasi. Tapi mendiskualifikasi itu bukan keputusan yang ringan juga. Karena kalau kita bicara secara psikologis anak-anak kita yang didis itu, ini juga jadi problem buat kita. Tapi itulah resikonya. Karena ambisi orang tua kadang-kadang, tadi kata Pak Kadis, ada di sekolahan di Lampung Utara sampai 9 orang didis, secara psikologis ini akan mengganggu anak-anak itu. Nah itulah makanya kita yang namanya memberikan sanksi, kalau saya sampaikan kepada teman-teman, bukan sebuah kebijakan yang favorit, itu justru langkah akhir kalau bisa memberikan sanksi itu. Dan tadi kenapa saya setiap ada rapat internal, tadi kata Pak Sukron, saya informasikan itu Pak Kadis, karena kadang-kadang juga tantangan terberat kami, ya tentu keluarga dari anggota dewan itu sendiri, yang mereka pikir seolah-olah Komisi 5 itu, kalau urusan penerimaan siswa baru, semua boleh ngatur kan gitu. Nah kita sampaikan itu, ya walaupun ada juga yang tidak memahami, ya. Tapi ya itulah resiko yang sekali lagi saya kira sepanjang memang tadi saya sampaikan sebelum kebijakan ini diambil, saya berkali-kali menanyakan ini kepada Pak Kadis. Kenapa jangan sampai kami di Komisi 5 misalnya anggota dewan ini sudah on the track ini, enggak boleh. Tahu-tahu nanti ada yang boleh. Nah itu yang rusak, ya. Katanya enggak boleh, ternyata kami lewat jalur ini katanya bisa masuk. Nah ini saya kira yang harus kita pegang komitmen ini agar supaya baik Pak Kadis, stakeholder terkait lainnya, ombudsman dari teman-teman dari Polda, dari Kejati juga ikut memantau ini semua. Jangan sampai ada celah-celah lagi yang nantinya akan merugikan kita semua karena kualitas pendidikan kita tentu akan jadi problem kalau ini tidak kita segera rubah. Baik, oke, saya ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kenapa sih kalau SPMB ini gitu fokus jadi perhatian pemerintah gitu? Bagaimana dengan sekolah swasta? Terus kenapa seksi banget gitu? Semua harus pusat perhatiannya ke sini gitu? Ya karena ini kan penentu masa depan.
Orang ingin anaknya sekolah di tempat yang terbaik. Kemudian juga harus berkeadilan. Kita tentu menerapkan ini juga, kita juga menjaga eksistensi swasta. Kita kunci rombelnya. Rombelnya kita kunci nih, nggak lagi rombel kita kurangi sehingga nanti ada pertambahan di semester 1 atau semester lanjutannya. Sehingga apa? Sehingga daya tampung yang kita lakukan itu sesuai dengan kuota yang ada, sehingga yang tidak lolos ya kan masuk sekolah negeri itu bisa melanjutkan ke sekolah swasta. Kan ini semua harus hidup, ya kan, semua harus belajar, berjalan semua gitu. Kita juga karena ini ya, karena tujuan kita sama, baik negeri maupun swasta, tujuannya sama adalah bagaimana memberikan akses pendidikan bagi semua siswa yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tentu mereka juga harus kita pikirkan juga gitu kan. Contoh tahun kemarin, bagi sekolah-sekolah yang rombelnya, walaupun dia ada ini, nggak boleh kita buka, nggak boleh kita tambah-tambah gitu. Supaya apa? Supaya menjaga juga swasta ini tetap hidup gitu loh. Mungkin itu. Baik, kita ada di sesi terakhir, tanpa terasa udah nyari 1 jam. Saya minta statement nih, closing statement dari Bang Syukron dulu, silakan Bang Syukron. Baik, pendidikan ini adalah suatu yang fundamental untuk masa depan anak-anak kita. Maka butuh keseriusan dari semua stakeholder pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai pemerintah, kami di pengawasan di legislatif, semua masyarakat, mari sama-sama kita kawal SPMB yang sudah kita siapkan dengan baik ini agar berjalan dengan efektif, tidak ada lagi praktek kecurangan, tidak ada lagi permasalahan, agar pendidikan kita semakin baik. Kalau pendidikan kita baik, kita yakin kualitas masyarakatnya baik. Kalau kualitas masyarakatnya baik, kita yakin juga tentu Provinsi Lampung ini terus tumbuh, berkembang, menjadi provinsi yang semakin lebih baik lagi. Mari sama-sama kita kawal, kalau mengutip Pak Kadis, no titip, no just tip. Bang Yanwar silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama, menyambung apa yang disampaikan Pak Syukron bahwa maju atau tidaknya sebuah daerah, sejahtera atau tidaknya masyarakat di sebuah daerah, baik itu tingkat lokal maupun nasional, itu tergantung bagaimana pendidikan anak-anak kita ke depan, karena mereka lah penentu masa depan kita. Nah, oleh karenanya disinilah integritas kita diuji, dan kita sudah sepakat no titip, no just tip. Yeah. Pak Kadis, masih ada yang harus disosialisasikan pada kesempatan ini? Silahkan. Saya minta semua pihak bisa mengawal ini ya. Kita coba jaga integritas kita. Kita minta kalau ada kecurangan segera laporkan. Kita terbuka untuk menindaklanjutinya dengan tegas, karena kita betul-betul berharap bahwa penerimaan tahun ini semakin baik, semakin objektif, semakin transparan, dan semakin berkeadilan. Supaya apa? Supaya mutu pendidikan kita lebih baik, kualitas SDM kita lebih baik, sehingga ke depan anak-anak kita mampu menjadi individu yang siap, yang punya daya juang, punya semangat belajar, karena lebih kompetitif persaingannya untuk masuk sekolah yang terbaik di Provinsi Lampung. Mungkin itu. Pesan dong buat orang tua dan anak. Saya berharap kepada anak masih ada waktu untuk belajar, kemudian para orang tua juga masih ada waktu untuk mendampingi anaknya untuk belajar. Saya berharap jangan WA, ya kan? Jangan minta tolong, ya kan, udahlah, ya kan, pusing ya, minta tolong lah, karena ini betul-betul objektif ya. Saya nggak bisa bantu. Siapapun itu saya nggak bisa bantu, karena hasil tesnya ada real time dan orang semua bisa lihat. Jadi susah ya kan, kalau nggak belajar, tanpa belajar ya nggak bisa lolos. Jadi ya suruh aja anaknya belajar, dampingi sampai nanti waktunya tes. No titip, no just tip. Oke, baik, terima kasih untuk ketiga orang narasumber saya yang sangat luar biasa hari ini. Baik pemirsa, saya Fitri Amalia undur diri. Terima kasih Bang Thomas, terima kasih Bang Yanwar, terima kasih Bang Syukron, terima kasih. Mari kita jaga bersama proses SPMB 2026-2027. No titip, no justice. Baik, diinformasikan kepada seluruh masyarakat, terutama Provinsi Lampung, bahwa untuk SPMB 2026-2027, no titip, no justice. Oke.